Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan sedikit share atau review seputar MIUI 12 yang ada di Redmi Note 8 ini, yang kemarin baru saja dapat update MIUI 12 Indonesia Stable ya. Jadi buat kalian pengguna Redmi Note 8 yang sudah update ke MIUI 12, mungkin ada beberapa yang nggak mudeng atau belum tahu beberapa fitur yang ada di MIUI 12 ini ya. Mungkin banyak yang sudah tahu fitur-fiturnya, fitur yang tersembunyi pun juga sudah tahu, tapi ada beberapa pengguna yang belum tahu. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit review dari MIUI 12, terutama review fitur-fiturnya. Ada beberapa perubahan yang berbeda daripada MIUI 11, khususnya di Redmi Note 8 ini. Jadi yang pertama, ketika kalian sudah mengupdate ke MIUI 12, maka otomatis Android di Redmi Note 8 kalian juga sudah terupdate ya, terupgrade menjadi Android 10. Jadi ini kalau MIUI 12 dipadukan dengan Android 10 kayaknya klop banget sih ya, cocok banget. Kalau masih Android 9 kayaknya masih ada yang kurang sih ya. Mengingat Android 11 juga sudah ada sekarang ini, jadi device-device yang baru minimal harus sudah Android 10. Kemudian saat pertama kali kalian sudah mengupdate ke MIUI 12, mungkin ada yang tanya kok control centernya kok biasa saja, nggak ada perubahan. Nah, control center sendiri itu di MIUI 12 itu bisa dimatikan atau bisa dihidupkan, bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Nah, kalau kalian pertama kali mengupdate MIUI 12, control centernya masih pakai yang lama. Kalau kalian pengen ganti ke control center yang baru, kalian bisa mengaktifkannya lewat setting atau setelan, kemudian di display, kemudian di control center and notification set. Ini ya, pusat kontrol dan notifikasi. Jadi di sini ada use new control center. Defaultnya setelah update ke MIUI 12 itu kan memang belum aktif, bisa kalian aktifkan seperti ini, maka control center yang baru akan aktif. Kemudian ada juga yang bertanya di Redmi Note 8 setelah update ke MIUI 12 kok nggak ada fitur floating windows. Sebenarnya ada. Jadi floating windows itu bisa diakses dari beberapa cara, menggunakan beberapa cara ya. Kalau di device lain mungkin ketika kalian masuk ke recent apps seperti ini, nah di atas sini ada menu floating windows. Tapi kalau di Redmi Note 8 ini nggak tahu kenapa kok split screen, tapi bisa kalian akses floating windowsnya. Salah satu caranya adalah, jadi kalian tahan aplikasi yang terbuka, misalkan Antutu Benchmark, misalkan mau di floating windows dibuat mengambang, kalian tahan saja aplikasinya. Kemudian di sini ada logo kotak besar, kotak kecil, ini adalah logo floating windows. Kalian tap saja, maka Antutu benchmarknya akan melayang seperti ini. Kemudian cara lain untuk membuat aplikasi itu melayang, kalian buka dulu aplikasinya, misal Google Chrome. Kemudian kalian akses control center yang terbaru. Akses control center yang terbaru gini. Nah, di sini ada toggle, icon toggle floating windows. Namanya kotak, dan ada tanda panah ke dalam. Kalian tap saja floating windows gini, maka Google Chrome-nya akan melayang seperti ini. Kemudian kemungkinan nggak semua aplikasi itu bisa di floating, bisa dibuat melayang. Jadi nggak semua, misalkan kalau kalian tap gini nggak ada logo floating windows-nya, berarti aplikasinya memang nggak bisa dibuat melayang. Oke, gitu saja. Kemudian di MIUI 12 ini ada fitur yang mungkin cukup membantu dalam hal baterai ya. Jadi di baterai and performance ini ada tambahan fitur ultra battery saver. Jadi kalau di sini tertulis kalau mengaktifkan ultra battery saver ini bisa sampai 272 jam. Nah, ultra battery saver ini sangat membantu ketika kalian bepergian jauh ya, dalam perjalanan, tapi baterainya lagi sekarat, kalian nggak bawa power bank. Dan untuk menghemat baterai, kalian bisa mengaktifkan ultra battery saver. Jadi ketika mengaktifkan ultra battery saver ini, maka beberapa proses yang berjalan di background akan dimatikan. Kemudian backgroundnya juga dibikin hitam.
mode gelap seperti ini. Aplikasi yang bisa diakses cuma telepon, kontak, sama pesan SMS ya. Tapi kalian bisa menambahkan add. Kalau memang ada aplikasi penting yang mau ditambahkan di home screen, misal Chrome, kalian tambahkan seperti ini down, maka akan tambah satu aplikasi lagi. Untuk keluar dari Ultra Battery Saver tinggal pencet ini, logo keluar ini, exit, maka akan balik ke mode normal. Kemudian mungkin ada yang bertanya ya, di MIUI 12 khususnya Redmi Note 8 ini apakah ada fitur super wallpapernya? Nggak ada, karena fitur super wallpaper ini hanya diberikan di device flagship dengan prosesor Snapdragon seri 8, misal 835, 845, 855, itu baru ada fitur super wallpaper. Kemudian ada yang tanya apakah ada fitur always on display. Ini juga nggak ada di Redmi Note 8 karena fitur always on display hanya diberikan di MIUI 12 yang HP-nya berlayar AMOLED atau Super AMOLED. Kalau Redmi Note 8 kan masih IPS, jadi kalau dikasih fitur always on display malah menghabiskan atau boros baterai. Mungkin kalian ada yang pernah tahu ya, kalau di MIUI 12 Android 10 itu ada gestur garis di bawah layar. Ada kayak garis. Saya contohkan saja di Redmi Note 7. Jadi di Redmi Note 7 kalau dia pakai gestur, di sini ada fitur gestur garis seperti ini. Ini namanya apa ya? Pil gestur kah apa itu ya? Nggak tahu juga, kurang tahu. Ada beberapa pengguna yang cukup terbantu dengan gestur garis ini. Ada juga yang merasa terganggu karena screen-nya jadi, layarnya nggak jadi full. Jadi fitur garis, gestur garis ini apa ini, pil gestur kah apa, bisa dipakai. Kalau kalian tekan kemudian kalian swipe ke kanan atau ke kiri, dia akan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya yang masih terbuka di recent apps ini ya. Jadi untuk mempermudah kalian pindah-pindah satu aplikasi ke aplikasi yang lain yang masih terbuka di background. Jadi untuk Redmi Note 8 ini nggak ada gestur garis seperti Redmi Note 7. Sekali lagi nggak ada ya. Dan untuk saat ini saya belum tahu caranya untuk memunculkan fitur garis gestur itu. Di update MIUI 12 Redmi Note 8 ini entah kenapa saya juga nggak tahu, nggak dikasih fitur seperti itu. Kemudian bagi yang belum tahu juga, di MIUI 12 khususnya Redmi Note 8 ini kalian bisa menampilkan FPS meter tanpa harus root, tanpa harus unlock bootloader, tanpa harus menginstal aplikasi pihak ketiga. Jadi caranya adalah kalian aktifkan dulu developer options. Bagi yang belum mengaktifkan developer options, bisa kalian masuk ke settings, kemudian about phone, tap beberapa kali MIUI version untuk mengaktifkan developer options. Tap. Ini ada perintahnya ya, 2 kali lagi. Oke, you are now a developer, sudah aktif. Kemudian kalian back di settings ini, kalian masuk ke additional settings, kemudian masuk ke developer options. Kalian scroll ke bawah, monitoring. Nah, di sini ada menu monitoring, kemudian power monitor. Kalian tap. Nah, di sini ada frame rate monitor tools. Kalian tap start. Nanti frame rate-nya, FPS meternya akan tampil di sini. Kalau stop akan hilang. Start, ini FPS meternya akan tampil di sebelah kiri ya. Sebelah kiri layar, bisa kalian taruh di atas atau di bawah. Ini sangat berguna buat kalian yang mau melihat FPS-nya drop sampai mana ketika kalian main game ya. Jadi di sini FPS meternya akan selalu tampil floating seperti ini. Untuk keluar dari FPS meter kalian tap saja, FPS meternya ada tanda silang kan, kalian tap, maka FPS meternya akan tertutup. Kemudian sudah saya uji coba tadi untuk Antutu benchmarknya, skornya 168 ribuan. Kayaknya sama saja ya. Kemudian saya tes pakai CPU throttling test. Oh, saya screenshot kayaknya. Screenshot. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi maksimalnya 141 gips, 141 ribuan gips. Kemudian averagenya
average-nya 110 ribuan dan minimalnya ada di 96 ribuan. Cukup stabil sih ya dari grafiknya. Turunnya paling sampai di 70% saja turun performanya. Kemudian satu lagi yang saya rasakan di MIUI 12 Redmi Note 8 ini, untuk baterai agak sedikit boros ya, memang agak sedikit boros. Nggak bisa saya tampilkan lewat data, tapi menurut pengalaman saja sih ya, yang dirasakan memang menurut saya lebih boros daripada MIUI 11. Tapi mungkin ada caranya biar lebih hemat baterai ya. Untuk mengurangi penggunaan baterai kayaknya ada caranya, mungkin akan saya share di video selanjutnya untuk solusi masalah baterai boros di Redmi Note 8 atau di MIUI 12 Redmi Note 8 ini. Kemudian satu lagi untuk fitur di MIUI 12 itu adalah fitur dark mode yang bisa diterapkan di hampir semua aplikasi. Kayaknya hampir semua aplikasi, nggak tahu juga, belum coba semua aplikasi untuk diterapkan mode dark mode ini. Jadi kalian masuk ke settings, kemudian display. Di sini ada dark mode. Aktifkan dulu dark mode-nya. Maka semua aplikasi yang ada yang terinstall di sini akan masuk ke mode gelap. Misalkan Shopee. Ya, mode gelap seperti ini. Dan satu lagi yang kalian cari yaitu Facebook, akan masuk ke mode gelap seperti ini. Oke. Kalian juga bisa memilih-milih aplikasi mana saja yang mode gelapnya diaktifkan. Jadi di sini ada individual apps. Individual apps. Misalkan Facebook nggak ingin kalian aktifkan mode gelapnya, tinggal kalian nonaktifkan seperti ini Facebooknya. Kemudian ketika kalian masuk ke Facebook, maka mode biasa. Oke, mungkin sekian dulu review dari saya ini seputar MIUI 12, update MIUI 12 khususnya di device Redmi Note 8 buat kalian yang belum tahu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.